Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, eh, di kesempatan hari ini kita kembali bertemu, Alhamdulillah, di kondisi, kalau di tempat saya ini suasananya cukup panas. Jadi, saya ini ada kipas di bawah dan di atas. Di, apa namanya, untuk mengantisipasi karena terlalu panas. Wah, cuacanya. Baik, hari ini tanggal 22 Mei kalau tidak salah ingat. Dan kalau bulan Arab itu hari ini masuk tanggal 5 ke 6 Zulhijjah. Jadi mungkin beberapa hari lagi akan, eh benar ya, tanggal 10 itu hari Rabu yang minggu depan ya. Insya Allah. Baik, kita masuk ke materi kita berikutnya ya. Jadi di pertemuan yang lalu mungkin sempat terlihat, tapi belum sempat saya bahas secara detail terkait dengan LCD. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu sering sekali mungkin melihat LCD ini, entah di sepeda motornya, ada di sepeda motor yang kemudian sebagian besar sekarang sudah menggunakan LCD ini, karena yang pasti itu lebih hemat daya, kemudian juga dia bisa menampilkan banyak karakter, kemudian lagi apa ya, relatif lebih murah. Apalagi sekarang ya, mungkin kalau zaman-zaman kami dulu kuliah itu harga LCD ini cukup mahal, tapi sekarang sudah cukup murah. Bahkan untuk sekelas yang sepeda motornya merek tertentu di sepeda motor itu ya, itu mungkin harganya sekitar 50-an ribu. Eh, yang kemudian harus disesuaikan dengan program yang ada di dashboardnya. Karena dashboard-dashboard sepeda motor sekarang itu ada microcontrollernya. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa kalau misalkan di situ ada penunjukan macam-macam ya, yang dikasih, ada yang dikasih odometernya, kecepatan apa namanya, dari motor bergeraknya, kemudian nanti ada indikasi bensinnya, ada mungkin bisa jadi sebagian ada putaran mesin. Sepeda motor saya lihat ada yang kemudian menunjukkan putaran mesinnya juga. Kemudian menunjukkan sen kanan, sen kiri, kemudian dikasih bahan bakar, kemudian dikasih kestabilan mesin dan lain-lain. Kalau misalkan yang sudah menggunakan kilas ya, model kilas tanpa kunci gitu, jadi ada remote-nya. Nah, itu juga ada indikasi koneksi dia ke remote-nya seperti apa. Nah, jadi banyak sekali kemudian perangkat-perangkat sekarang yang menggunakan LCD ini. Dan kita perlu belajar sedikit mungkin dasarnya ya, karena kalau yang dipakai atau digunakan di luar sana itu mungkin lebih bagus daripada yang ada di, sudah muncul. Oh ya, di gambarnya ya. Yang di sini belum saya tampilkan karena saya belum koneksikan. Nanti kita coba koneksikan satu persatu biar kemudian ada pengalaman, paling tidak nanti pada saat kemudian membuat laporan praktikum ya, walaupun secara praktisnya Bapak Ibu atau rekan-rekan saya itu tidak mempraktekannya langsung, tapi paling tidak melihat bagaimana caranya kemudian mengoneksikan antara mikrokontroller itu ke LCD. Kita coba lihat dulu LCD itu secara teori apa yang kemudian menjadi komponen dasarnya. Jadi ini saya lewati saja ini. Kita sudah terakhir itu sampai ke ini ya, keypad membran kalau tidak salah ini. Baik, ntar saya geser dulu. Lalu saya geser di tempat saya. Oh, nggak bergeser ya, yang di itu ya, yang di slide ya. Ini saya lihat di kamera satu itu. Mohon maaf ya kalau ada yang ketutup. Jadi LCD seperti namanya, itu liquid crystal display. Kalau zaman-zaman dulu TV itu kan setelah tabung CRT namanya, cathode cathode ray tube, CRT ya, cathode ray tube itu kemudian berganti ke LCD sini. Habis itu kemudian setelah mengalami perkembangan, LCD itu sudah mulai ditinggalkan karena untuk televisi sendiri yang LCD itu cukup tebal, cukup berat. Kemudian mereka berganti ke teknologi LED. Nah, sampai kemudian sekarang mungkin ada yang AMOLED, bahkan Super AMOLED gitu. Termasuk juga yang ada di handphone-handphone kita. Kalau handphone-handphone zaman dulu, zaman saya tahun 2000-an itu ya awalnya. Jadi saya punya handphone itu tahun 2001 atau 2002. Itu masih LCD biasa itu ya, ini ya, apa namanya, layarnya. Kemudian intinya dia ada bahan eh, cairan, sebenarnya bukan cairan kayak kayak apa namanya, liquid seperti apa ya, kayak jelly gitu. Saya pernah lihat di YouTube itu pabrik yang kemudian membuat LCD ini. Jadi dia setelah eh, plastik kemudian dituangi cairan itu, kemudian ada nanti lapisan di atasnya lagi. Saya lupa lapisan bagian atasnya itu yang kemudian bisa membuat tampilan itu seperti kayak negatif gitu ya. Jadi
yang tapi kalau negatif foto zaman dulu itu kan dia tampilnya seperti warna putih-putih gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini juga ini orang menyebut kalau tampilannya putih itu orang menyebutnya negatif. Kalau ini ya masih masih positif kayaknya karena tampilannya kalau dilihat sini ya, ini tampilannya warnanya hitam. Tapi yang kita punya di modul yang tadi sekilas mungkin tampil di kamera saya yang satunya itu adalah tampilan LCD yang tampilannya negatif ya. Orang nyebutnya tampilan negatif. Kenapa? Karena tampilannya berwarna putih, backgroundnya berwarna biru. Nah, itu nanti akan kita lihat seperti apa kemudian tampilannya ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk karakter yang bisa ditampilkan sendiri secara umum ya, kalau yang dijual di pasarnya kebanyakan ini adalah LCD yang 2 kali 16 karakter ya. Jadi ada 16 huruf dikali 2 yang kemudian bisa ditampilkan di situ. Kalau di situ tulisannya this is a 2 2 kali 16 itu ya, line LCD display. 2 by 16 gitu ya, line LCD display. Nah, itu yang kemudian kita punya juga di sini, tapi kita punya yang warnanya biru, tampilannya warna putih atau negatif tadi. Dan kalau di sini saya juga bawa ini yang 4 kali 20. Ukurannya lebih besar daripada yang tapi nggak di kamera satu ini. Oh, dari. Nah, ini kalau saya tampilkan di kamera satunya ini yang 4 kali 20. Maaf ini karena uh, terpantul lampu yang ada di atas saya mungkin agak silau ya. Yang 4 kali 20 sedangkan yang tampil itu adalah yang 16 kali 2. Jadi nanti akan kita lihat koneksinya seperti apa untuk bisa dia dinyalakan atau menampilkan karakter tertentu. Jadi sekali lagi kalau yang semester lalu mengambil mata kuliah pemrograman robotika saya kira tidak asing lagi ya dengan LCD itu mungkin sempat juga dikenalkan karena di situ bisa diperlihatkan kemudian aksi ataupun reaksi ya proses yang terjadi jadi kita bisa menampilkan proses yang terjadi di mikrokontrolernya untuk kemudian terkomunikasikan ke user yang kemudian mengoperasikan peralatan kita. Kalau kemarin robot ya berarti apa yang terjadi ataupun apa yang kemudian diproses oleh mikrokontroler di robotnya itu kemudian bisa kita lihat dia sedang ngapain, sedang berhenti, sedang kemudian mundur kah ataupun berbelok kanan, berbelok kiri dan seterusnya. Kalau misalkan itu nanti mengenai ataupun terkait dengan sensor yang digunakan, atau satu, dua ataupun misalkan banyak sensor, dulu kami pernah sempat menggunakan sensor itu ada 8 untuk ultrasoniknya plus satu untuk sensor api ya di robot itu sensor panas. Jadi dulu sensor panas itu dipesan dari cukup jauh dari Jepang, tapi kemudian kita tidak bisa memesan secara langsung ke Jepang. Ada importer yang kemudian mengimportkan ke Jakarta, kemudian mereka kirim lagi ke Indonesia, ke Banjarmasin waktu itu ya. Harga sensornya dulu cukup mahal untuk sensor panas ataupun sensor api panas itu. Eh, Kalau tidak salah sekitar 900 sampai 1 juta sekian gitu harganya dulu. Dan kalau secara spesifikasi, tapi memang belum pernah dicoba secara spesifik ya, karena saya tidak merokok, jadi saya tidak bisa nyoba. Katanya puntung rokok itu bisa dideteksi dalam kurang lebih jarak 4 sekian meter gitu. Jadi sejauh itu dia bisa memfokuskan proses deteksinya. Nah, waktu itu kita uh, beri selongsong untuk kemudian bisa fokus ke arah tertentu. Nah, itu tadi cerita tentang sensor. Jadi sekali lagi di LCD ini kita bisa tampilkan aktivitas yang kemudian terkait dengan apa yang oleh microcontroller sedang lakukan. Misalkan kalau Bapak Ibu punya kulkas gitu ya sekarang mungkin ada juga yang pakai LCD tampilannya. Mungkin dia bisa dikoneksikan ke internet gitu ya atau ke WiFi rumah untuk kemudian nanti dia bisa terkoneksi ke perangkat kita jadi bisa dikontrol dari jarak jauh mau dimatikan atau mau didinginkan sekian derajat atau mau diubah settingan-settingan lainnya ya. Kemudian LCD itu juga kalau di mesin cuci sekarang iya ada juga. Tapi kalau yang sebagian lagi itu masih menggunakan display segmen seperti yang kemarin kita beberapa minggu yang lalu ya sempat kita masih bahas seperti itu. Baik itu mungkin tadi sekilas terkait dengan bagaimana si LCD itu banyak digunakan sampai sekarang ya. Karena sekali lagi tadi dia harganya cukup murah sekarang ini. Jadi kalau dulu harganya cukup mahal, mungkin dulu bisa jadi kalau tidak salah Semik itu belinya ratusan ribu dulu harganya. Tapi sekarang sudah hanya beberapa puluh ribu rupiah, insya Allah sudah dapat gitu LCD. Nah nanti ada lagi beberapa koneksi LCD yang kemudian ada di luar sana dan termasuk yang kita punya juga ya. Nah ini yang paling umum untuk LCD itu dia beberapa pin yang nanti harus kita koneksikan. Tapi nanti tidak sebanyak ini. Kalau tidak salah di modul yang ada di sini yang saya tunjuk
Jadi dia sudah kemudian hanya menggunakan 6 pin saja. Jadi dari sekian banyak pin ini sudah di eh, apa namanya ya, secara internal modulnya sudah dikoneksikan. Jadi kalau misalkan seperti power itu yang ini ya, LED plus minusnya ini dia sudah hubungkan. Kemudian untuk ini terang gelapnya atau brightnessnya, brightness kontras ya, kontrasnya kayak ini itu juga sudah dihubungkan. Jadi dia hanya tinggal tersisa 6 pin. Kayak saya tidak ingat RSE kemudian D1 sampai 4 kalau tidak salah. Jadi RSE 2 kemudian D1 sampai D4. Jadi ada 6 pin yang 6 nih ya. 6 pin yang kemudian kita harus hubungkan nanti ke Arduino-nya. Ini mungkin kalau dihubungkan secara keseluruhan ya tanpa kemudian dari modul master micro Arduino-nya ini sudah hubungkan, maka kita harus hubungkan ke semua pinnya itu ke digital pin yang ada di microcontroller. Jadi dulu serepot itu ya, karena kalau saya dulu tidak menggunakan LCD karena waktu zaman saya kuliah S1 itu belum ada atau mungkin bisa jadi dulu itu mahal. Jadi saya masih menggunakan display segmen untuk keperluan skripsi itu. Jadi tampilannya masih masih seperti ini nih, dengan saya tunjuknya. Nah, ini. Jadi masih menggunakan display segmen ini untuk tampilan dari alat yang saya buat waktu S1 dulu. Baik, kita lihat di situ dari sekian banyak tadi pin yang digunakan. Sebentar ya. Nah, ini ada sekian banyak pin. Jadi sebenarnya dia menggunakan 8 pin data ya. Seperti halnya kalau misalkan kita menggunakan kemarin itu kita hubungkan ke display segmen ya. Itu kan ada 8 pin untuk datanya. Data A, B, C, D, E, F, G plus poin eh, atau digital point kemarin. Atau, ya digital point. Ya, DP itu digital point atau kemarin itu pin H kalau tidak salah pin ke-8. Nah, itu juga sebenarnya sama. Tapi di sini nanti kita sudah dibantu oleh si apa namanya master micro Arduino modul untuk tidak kemudian menghubungkan semuanya secara langsung ke microcontroller. Jadi kita hanya menghubungkan 6 pin saja nantinya. Ini sekilas nanti kawan-kawan atau Bapak Ibu bisa baca di apa namanya di slide-nya. Oh, saya lupa ya. Kita lupa menyapa nih kawan-kawan yang sudah hadir. Tadi ada Muhammad Akbar, ada Novel Fadilah, Pak Edo Arifin, Mbak Najwa Aprilia, Malia A, Pak Wisnu Satriadi, Pak Anang tadi. Pak Anang ini selalu saya lihat, beliau ini sama persis dengan kawan saya yang dari Bapeten itu. Namanya Pak Riyadi. Pak Riyadi. Tapi nyebutnya Pak Riyad aja, tidak Pak Riyadi, Pak Riyad. Pak Patul, Mas Ilham, Mbak Siti Nur Aisyah, kemudian Mbak Alfa Jonathan, Mbak Michelle, Nawafil, Rido, dan Mbak Sri Mulyati. Mohon maaf saya campur-campur ya. Kadang ibu, kadang bapak, kadang mas, eh, kadang mas, kadang bapak gitu ya. Mohon maaf nih. Jadi itu biasanya saya ini karena banyak mahasiswa. Jadi mahasiswa dulu ada yang dulu sempat yang regular sore itu yang umurnya seumuran bapak saya. Jadi lahirnya tahun 55. Nah, itu dia. Dulu ada mahasiswa yang seumuran bapak saya. Bahkan bisa jadi yang lebih tua dulu itu. Jadi saya harus nyebutnya Bapak. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu persis karena belum pernah nanya ke Pak Anang. Pak Anang lahir tahun berapa? Jangan ya, jangan ditanya itu. Atau Pak Wisnu lahir tahun berapa? Jangan ditanya. Ya, baik kita lanjut aja ya. Yang penting sudah saya sapa. Tadi mohon maaf saya lupa menyapa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Baik, ini yang akan kita coba hubungkan. Kita perlahan ya. Jadi mohon maaf kalau nanti materinya tidak terlalu banyak. Tapi itulah yang kemudian karena waktunya sangat terbatas. Jadi pengalaman untuk kemudian menghubungkannya juga saya usahakan apa ya sedetail mungkin tapi kemudian tidak terlalu bertele-tele seperti itu. Baik kita coba hubungkan ada sekian pin ini ya. Jadi di Master Micro Arduino modul ini kita punya 6 pin dari konektor 3. Jadi konektor 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita punya Arduino Uno. Jadi saya sesuaikan dulu dengan yang tertera di slide ini. Jadi Arduino Uno itu ada pin sekian nanti ya. Kita coba hubungkan 2, 3, 4, 5, 11, 12 gitu ya. Nah, itu nanti kita hubungkan. Coba saya ambil dulu. Saya sudah hubungkan sebenarnya di modul satunya itu. Nah, coba saya ini kan. Nah, di modul saya sudah saya hubungkan. Tapi dia terhubungnya ke ATmega 2560. Sedangkan di slide ini adanya di apa tadi? ATmega 328 ya. Jadi saya coba hubungkan ke situ sebentar. Jadi ini kameranya terlalu tinggi, terlalu ah, kan. Oke. Ya, mungkin ya.
Saya coba cari ini dulu ya. Konektornya dulu ada 6 pin. Mohon maaf ya kalau agak lambat karena jadi ini saya harus cabut lagi. Baik, di situ kita perlu 6 pin ya. Saya pasang dulu pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya saya siapkan nih Bapak Ibu, tapi tadi saya fokus ke ATmega-nya. Mana lupa saya ke sini nih. Jadi karena kemarin minggu lalu itu sebenarnya sudah saya hubungkan. Tapi kemudian itu sempat dipakai oleh kawan-kawan tim robotika pada saat ada kunjungan dari SMA Citra Madinatul Ilmi kemarin hari Senin. Jadi beberapa modul yang sudah saya gunakan dan sudah saya hubungkan ini dibongkar dan dicabut pasang. Jadi akhirnya kemudian saya harus hubungkan lagi. Saya lupa, oh lupa gitu loh. Waktu kemarin harusnya jangan diutak-atik yang sudah dipasang. Baik, sebentar. Kita coba hubungkan ya satu persatu ya. Jadi di sini kita sudah ketemu pin satu, enggak, pin nolnya, oke, pin 01. Kita runut dari nomor 2 ya. Nomor 2 itu ke nomor 6. Di kabel saya ini berarti dia namanya abu-abu ya. 012. Maaf ya, saya harus hubungkan secara perlahan satu persatu. Kemudian ini pin 2. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Ini CN3 nomor 3. Konektor CN35 ke pin 3. Nah, nanti biar Bapak Ibu bisa nih. Ini ada yang longgar, saya ganti aja dulu. Dan kita biarkan dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada salah. Kemudian yang pin 4 saya runut dari bawah tuh. Karena di posisinya ada di bawah. Pasang dulu. Sebenarnya ada yang lebih ringkas nanti, tapi nanti dulu. Biar tidak terlalu ini, tidak terlalu eh, ngegas gitu. Pin 3 ini kelima. Kemudian pin 2-nya ke 11. 11-nya agak lompat. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nomor satunya ke 12. Lagi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kemudian nanti mungkin pas skripsi ya bisa jadi juga akan seperti ini. Ini ada yang tertarik kemudian memprogram mikrokontroler untuk keperluan apa gitu ya. Kita tidak tahu nanti mungkin ada yang punya ide bagus untuk kemudian entah mengontrol apa. Kalau yang kemarin sempat saya usulkan itu ke Kemdikti terkait dengan alat mendeteksi banjir rob. Ini banjir rob sekarang kalau di Banjarmasin ya, terutama nih. Nggak tahu kalau di Banjarbaru kayaknya enggak deh. Di Banjarmasin hampir setiap siang. Tadi saya berangkat ke masjid jam 12 itu belum belum banjir jalanan sekitar rumah saya ini. Pada saat saya pulang sekitar jam 2-an itu sudah banjir mungkin di atas mata kaki itu banjir di jalanan saya pulang. Jadi sudah seperti itu beberapa hari mungkin semingguan terakhir ya. Baik, koneksinya kita sudah hubungkan ini. Kemudian kita coba lihat. Nah, kalau seperti ini saya coba ini yang lama ya. Coba saya ini dulu ya. MC-nya dulu tunggu controller. Oh, ini tadi saya belum share ke sini ya. Lasernya ke sini. Belum. Lasernya ke sebentar. Ini kalau sudah banyak koneksi di komputer saya kadang-kadang dia agak lagi. Baik, ini kita pakai Mega ini bukan ya. Saya save as aja dulu. Jadi kebiasaan saya kalau pas memprogram itu saya save as seperti itu. Jadi tidak mengganggu yang lain, tidak mengganggu yang lama. Kemudian ini kelasnya 40. Nah, 22 ini sebut kita aja ini satu. Saya simpan dulu. Ini saya hapus saja. Ini 48.
Mohon maaf kalau saya belum upload ke ini ya, Bapak Ibu, ke LMS karena eh, saya kadang lupa bahwa antara regular sore dan regular pagi itu dipisah ininya LMS-nya. Oke. Oh ya, itu juga untuk kemarin hasil UTS-nya terima kasih sudah diingatkan rekan kita. Saya lupa namanya siapa yang kemarin yang WA saya tuh untuk kemudian, oh Pak, itu kan bisa jadi ada yang salah gitu. Oke, saya yang salah. Kemudian di sistemnya kemudian salah menilai itu ya. Baik, tadi sesuai dengan urutannya ini ada yang berbeda nih. 3579 ini kalau di AT Mega ini ya. Sekarang saya copy paste. Ini kita jadikan. Nah, yang saya jadikan komentar itu tidak jadi ini ya. Tadi kalau urutan di sininya, kita harus lepaskan dulu ya. Sebentar. Saya kembali ke slide tadi. Oke nih. RS-nya satu, dia sudah urut belum? RS enable. Saya lompat ke program. RS enable di 14567. Oke, berarti RS-nya 12, 11, 54, 32. Nah, ya. Ke sininya 12. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu. Atau kita harus setting. Tadi 5, 4, 3, 2. Oke. Ini kelas regular sore. Kelas 48. Ya, mudah-mudahan saja ini berhasil ya. Kita coba lihat dulu nih. Oke, kita coba pilih. Oke, ini sudah. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu. Ini rekan-rekan sekalian, dilihat serial portnya yang terkoneksi ke laptop kita itu dia terhubung kemana. Ada tulisan atau keterangan USB-nya. Kalau saya cabut nih, kalau saya cabut ya. Nah, itu kan dihilang tuh no port disconnected. Bukan. No port discovered ya. Kalau saya tancap lagi ini, kita tunggu sebentar. Oke, dia sudah muncul COM11 serial port USB-nya. Kemudian Arduino board-nya yang kita gunakan adalah yang Uno. Uno ini ya sudah saya atau sudah kita oke kan. Jangan lupa ini programmernya, ini kadang-kadang hal sepele nih kalau nanti Bapak Ibu mau program, programmernya harus disetting AVR ISP Mark II di sini. Kemudian yang lain kayaknya sudah, coba kita lihat ya. Coba saya upload dulu, Bismillah. Apakah muncul tampilan tulisan tadi ya? Tulisan nanti saya jelaskan ya programnya. Kita coba dulu. Sebentar saya tutup dulu ini. Saya masih compiling sketch. Saya masih mengompil. Kemudian kita tunggu. Belum terus uploadnya. Kemudian upload. Oke. Kelihatan nggak ya? Kalau sudah, saya tutup share-nya dulu ya. Saya pin yang ini. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu dia ya. Jadi di program kita sudah menghubungkan LCD ini dengan pin yang tadi di slide ya. Jadi pin RS itu kemana, pin enable kemana, pin D4 kemana, D5 kemana, D6 kemana, D7 kemana. Nah, 6 pin itu yang harus kita hubungkan ke konektor sini nih. Ini konektor 3 namanya. Jadi di konektor 3 punya 6 pin. 6 pin. Nah, itu tadi saya tulis di programnya adalah microcontroller, kemudian regular sore kelas 48. Saya balik lagi ke situ tadi, ke program tadi dulu. Nanti kita balik dulu ke situ. Ini mohon maaf, kalau terlalu cepat saya tolong diinterupsi. Waktu kita sangat terbatas juga ya. Baik, kita kembali ke sini di program. Nah, kita lihat dia yang pertama dia dimulai baris ke-8 ya. Kalau baris 1 sampai 6 ini kan hanya keterangan programnya saja. Kemudian kita mulai dari baris ini, maka yang kita perlukan Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian adalah library-nya. Library-nya itu adalah di sini liquid crystal. Nah, ini kalau eh, kita ketik di sini di library manager-nya liquid crystal. Nah, di tempat saya ini kebetulan sudah terinstall by Arduino ada Fruit di sini versinya 1.0.7. Nah, kalau misalkan dia belum terinstall di sini ada tulisannya tombol install seperti misalkan ini. Ini kan ada Akafugu
LCDYI Liquid Crystal Library. Nah, ini udah kayak Akafubu. Mungkin ada merek LCD yang kemudian mereknya Akafubu TWI gitu ya. Nah, ini kalau misalkan belum, dia perlu di-install. Tapi kalau misalkan sudah, nanti tulisannya remove seperti ini. Itu artinya di laptop kita, di aplikasi Arduino IDE-nya, kebetulan saya sudah yang terbaru 23.8. Nah, apakah ada yang baru lagi? Itu sudah terinstall Liquid Crystal Library-nya. Kalau di laptop kita itu istilahnya drivernya sudah terinstall. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menancapkan misalkan USB receiver untuk mouse-nya, maka itu biasanya dia akan menunggu beberapa detik, kalau kecepat ya, beberapa menit atau bahkan beberapa waktu ya, beberapa menit biasanya, atau kalau beberapa puluh menit itu terlalu lama ya. Beberapa menit untuk kemudian si komputer kita mengoneksikan ke dirinya ke internet, kemudian mencoba mencari driver, mencoba menginstalasi driver yang kemudian dideteksi oleh adanya koneksi ataupun tadi receiver USB yang ditancapkan ke USB port kita. Seperti itu. Kalau saya misalkan menancapkan tadi si apa namanya Arduino Uno ini, nah itu dia sebenarnya dia juga mencari tadi kan, makanya pas kita tancap itu dia perlu menunggu beberapa detik dulu sampai kemudian dia muncul. Nah, dia terhubung ke serial port mana. Kalau pertama kali menghubungkan Arduino biasanya perlu cukup waktu juga untuk kemudian dia menginstalasi serial port yang terhubung ataupun bisa jadi dikoneksikan antara laptop kita ke microcontroller. Itu jadi seperti itu. Jadi kalau di sini namanya library, kalau di laptop kita biasanya namanya driver itu ya, orang menyebutnya seperti itu. Kalau di pemrograman namanya library. Kemudian ini di sini saya sengaja saya tulis ini kalau kita menggunakan ATmega 2560 nih ya, dari yang 10 11. Nah, itu nanti ada yang harus dihubungkan. Jadi groundnya dari ATmega 2560 harus dihubungkan ke modul master micro Arduino-nya. Jadi master micro Arduino modul itu yang saya tunjuk nih, yang sekeliling ini, yang ada LCD-nya, ada displacement segment, ada dot matrix display, ada LED-nya, ada apa kemarin ada tombol-tombol dan lain-lain. Nah, itu. Nah, kemudian kalau nanti hubungkan ke ini ya, ke ke ATmega 2560, bisa jadi pinnya ini. Ini contoh saja nih. Kemudian bisa dihubungkan ke pin mana saja ya, yang kemudian tidak digunakan karena si ATmega 2560 itu punya banyak sekali pin, bisa sampai kalau tidak salah 50-an pin. Jadi kalau kita hanya perlu pin 3, 5, 7, 9, 11, 13 itu tidak masalah dia. Karena dia punya banyak pin. Artinya hanya 6 pin yang diminta untuk disediakan. Nah, karena tadi di slide sudah saya, ini itu slide yang di semester sebelumnya ya. Jadi sudah saya setting seperti itu, mau pinnya pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Ya udah kita ikuti dulu. Nanti kalau misalkan kita penasaran mau ganti pin, boleh nanti silahkan dicoba misalkan gitu ya. Baik, berikutnya di void setup kita perlu melakukan, oh ya, ini tadi namanya, nah ini ada variabel LCD dengan tipe kelas tadi liquid crystal. Jadi kita apa tadi ya, insert library tadi sudah sebelumnya kita lakukan instalasi library-nya, kemudian kita melakukan insert namanya include ya. Kalau bahasa ininya ada menginsert, ada juga menyertakan bahasanya. Menyelipkan, bukan menyelipkan sebenarnya, ini menyertakan sih bahasa benernya. Menyertakan si library-nya tadi. Kemudian kita perlu deklarasikan kelasnya juga, kelas dari liquid crystal tadi. Kemudian kita buat satu variabel namanya LCD. Kalau misalkan Pak Anang mau ganti LCD Anang, boleh di sini LCD Anang. Nah, tapi nanti di sini juga harus kita ganti. Kita harus menyesuaikan. Anggap saja kita pakai yang ini dulu ya, LCD-nya. Jadi kalau misalkan kita rename atau mengganti nama dari sebuah variabel, maka variabel yang tadi kita ganti, misalkan ya sebentar, kalau tadi kan sudah beres nih, sekarang saya ganti bukan Pak Anang, Pak Wisnu misalkan sini. Kita coba compile aja ya, tidak perlu kita upload dulu, kita compile dulu. Apakah ada error? Kalau misalkan kita, nah di sini sudah warnanya merah-merah nih ya di sini. Nah, saya geser dulu. Nah, itu ada peringatan. Katanya apa? Nah, ini ada LCD di sini ya, tapi kemudian LCD itu was not declared in the scope. Artinya dalam bagian ini, di bagian ya kalau nah nih di baris 17 itu katanya kita memanggil LCD, variabel LCD. Tapi variabel LCD itu tidak kita deklarasikan. Kenapa? Karena di sini kita ganti
LCD Wisnu. Nah, kalau misalkan mau, kita juga ganti. Di sininya menjadi LCD Wisnu misalkan gitu ya. Kalau misalkan kita ganti bagaimana? Ini saya ganti. Ada nggak yang lain? Ini kita ganti semua. Oke, sekarang kita compile. Saya simpan, Ctrl S, compile. Apakah ada error? Oke, masih compiling. Masih. Apa yang salah? LCD Wisnu salah nggak? Sebentar. Apakah ada yang salah? Baris kedua. LCD. Ada ya? LCD Wisnu sudah. Ini belum. Apa katanya LCD was not declared. Aku terus saya ganti semua. Hmm. Sebentar. Apa ya? Coba saya kembalikan dulu ya. Kenapa dia tidak mau diganti? LCD, LCD, oke. Oke, Kristen, terus saya LCD W gitu. Hmm, oke. Compiling. Kok mau dia? Tadi kepanjangan mungkin. Kepanjangan nih, Pak Wisnu ketawa. Oh nggak mau Wisnu, maunya W aja. Ya sudahlah. Hmm. Itu dia kadang-kadang saya tidak tahu persis tadi kenapa kok Pak Wisnu nggak mau dijadikan nama LCD. Mungkin nggak ridho beliaunya ya. Baik, baik. Sekarang sudah berhasil kita upload sama tadi ya, seperti yang tadi tidak ada perubahan. Jadi saya lanjutkan lagi dulu ya di sini. Jadi yang pertama tadi kita sudah membentuk lagi namanya variabel LCD W gitu ya, LCD W di sini. Kemudian untuk mappingnya sendiri di sini ya, ada keterangannya ya. Di sini LCD-W-nya kita setiap kali kita letakkan kursor ke situ ya dia tulisannya ada ini LCD-W kemudian dalam kurung 12 11 5 4 3 2. Nah, karena tadi di sini kita melakukan proses setting parameter. Parameter yang diperkenalkan tadi adalah untuk keperluan pin RS ini ya, pin RS, kemudian pin enable ini, kemudian data 4 5 6 7. Nah, jadi kita tidak perlu memberi data sampai 8, cukup 4 ini saja. Jadi cukup membantu dan mengurangi pemakaian PIN ya. Baik sambil azan Isya ya Bapak Ibu sekalian rekan-rekan. Kita sambil jawab azan dan juga sambil saya jelaskan lagi gitu. Allah, Allah. Nah, kemudian di setup ini kita mulai ya. Ini namanya LCD begin. Nah, ini kalau misalkan ya nanti kita gunakan yang ini sini 20 kali 4, maka di sini juga diganti 20 kan ya. Jadikan komentar di sini. Kalau misalkan LCD-nya 20 kali 4, gantinya di sini. Nah, ini kalau LCD-nya 20 kali 4 ya. Kalau kita yang gunakan sekarang adalah yang ini, 16 kali 2. Kemudian ini LCD set kursor itu 00 itu artinya baris ke 0 itu berarti baris atas ya. Untuk digital itu Bapak Ibu sekalian, dia biasanya dimulainya dari 0 ya, tidak dimulai dari 1. Makanya kalau port kita kemarin itu kan port 0, 1 sampai 13 untuk Atmega 328 di Arduino Uno. Ini artinya uh, nah,
Nanti kita coba geser-geser ya. Ini saya bisa bisa zoom nggak? Subset aja. Nah, foto lagi. Bisa di ini, bisa di zoom. Geser-geser. Oke, geser ke program dari dulu ya. Foto lagi. Yes. Nah, sekarang saya coba pindah-pindah ya Bapak Ibu. Nih, ini kita beri keterangan dulu. Nah, Hmm, saya beri keterangan dulu ya. Nah, Allah, masih aja. Bismillah. Baik, kita lanjut. Ajan sudah selesai. Yang pertama ini ada tulisan microcontroller. Sekarang kita ganti. Ini ada Pak Wisnu ya. Teks pertamanya saya ganti Pak Wisnu. Wisnu S. Yang bawahnya kita ganti Pak Anang. S. Oh, sama-sama S ya. Pak Wisnu Satriadi, Pak Anang S. Oke. Baik, di sini kita coba ganti tadi baris pertama. Ini jadi angka yang sini ya Bapak Ibu, yang LCD W atau LCD W ini, kemudian set kursor. Ini set kursor itu artinya dia posisi atau penempatan mulai menulis atau mulai menampilkan karakter itu ada di mana. Nol ini menunjukkan karakter dia paling kiri. Kalau dia nanti ini ada 16 karakter berarti 0, 1, 2, 3 sampai 15. Artinya kalau paling kanan itu nanti dia berada di bukan di baris, di karakter paling kanan itu 15 ya. Nanti kalau kita coba ganti-ganti ya. Kita upload dulu sebentar biar ini terganti tulisan. Kalau tadi tulisannya microcontroller regular sore kelas 48. Sekarang saya ganti itu Pak Wisnu S dan Pak Anang S di baris atas dan baris bawah. Karena dia kebetulan hanya ada dua baris. Nah, itu sudah ada ya. Sekarang kita coba nih misalkan ini kita tidak ganggu gugat dulu ya. Saya gini aja, saya suka mengopi pasta aja. Jadi misalkan tampilan ini kan, oke, tar. Ini mungkin ada yang ngeliat, oh, kok loopnya tidak ada isinya? Ya memang kita tidak melakukan apa-apa di void loop, tapi sementara kita melakukan proses penyalaan LCD ini di sini ya, di void setupnya. Jadi kalau misalkan kita mau berganti-ganti tulisan, ntar saya save as dulu aja biar ini tidak mengganggu. Jadi nanti koleksi file .ino-nya Bapak Ibu sekalian rekan-rekan saya itu banyak. Ini saya tambahin dulu jadi dua. Oke, sekarang kita pindah atau saya pindah nih ya. Nah, jadi yang saya pindah itu sini. Biar nanti ada perbedaan. Jadi dia nanti bisa kayak bisa berganti-ganti tulisan lah istilahnya ya. Oke, ini saya copy paste jadi tadi yang sebelumnya ada di ini, ada di Void Setup. Mungkin kalau yang kemarin sudah mengerjakan UTS itu kan jelas. Apa yang ada di Void Setup itu hanya dikerjakan satu kali pada saat kemudian, oke, dia lagi save as ini. Nah, pada saat pertama kali microcontroller itu dijalankan. Setelah dia dijalankan, udah stop sampai situ.
Makanya tadi pada saat kemudian kita menampilkan tulisan microcontroller reguler sore kelas 48, itu dia ditampilkan itu aja. Karena di laptopnya tidak ada coding apa-apa, ya udah itu aja yang kemudian dimunculkan di apa, LCD-nya ya. Kemudian tadi kita ganti ini Pak Wisnu dan Pak Anang nih di baris satu dan baris 2. Nah, kemudian tapi sekarang kita coba modifikasi dengan menampilkan itu secara bergantian ataupun nanti kita hapus atau kita eh, namanya kita ganti-ganti itu ya dengan cara kita memasukkannya di point loop sini. Nah, mungkin nanti suatu saat Bapak Ibu ya pada saat kemudian kita membuat menu ya misalkan untuk nanti keperluan eh, perangkat tertentu, entah itu mesin cuci ataupun yang lain, perangkat kontrol yang lain, maka kita kemudian bisa mengganti-ganti. Nah, kalau di LCD-nya sepeda motor Bapak Ibu sekalian atau di mobil itu kan kondisi posisinya kan tetap ya di situ ya. Nah, nanti pada saat kemudian kita sudah mulai membuat sebuah sistem kontrol yang lumayan kompleks ataupun lumayan banyak yang kemudian harus ditampilkan prosesnya, maka bisa jadi tampilan dua baris itu kan tidak cukup tuh untuk menampilkan semuanya. Berarti harus kita ganti-ganti. Misalkan tampilan pertama adalah menu masukkan kode user password gitu ya. Kemudian setelah benar dia tekan tombol tertentu, enternya anggapnya seperti itu ya. Kemudian nanti akan masuk lagi ke menu berikutnya. Masukkan menu yang ingin dijalankan. Satu ini, dua ini, dan terus next menu misalkan. Kemudian previous menu atau menu sebelumnya. Itu kan juga bisa nanti kita buat ya. Sebagai demo saja ya. Untuk kemudian nanti kita bisa melakukan apa saja dengan tombol dan juga LCD ini. Mungkin insya Allah minggu depan atau minggu berikutnya lagi. Karena minggu depan itu hari Tasrik kayaknya tidak libur ya. Idul Adhanya hari Rabu, libur bersamanya kayaknya hari Kamis. Dan insya Allah hari Jumatnya enggak. Kalau kemarin itu kan kenaikan Isa Al-Masih harinya hari Kamis ya. Kemudian libur bersamanya hari Jumat. Nah itu saya takut lagi kemarin biasanya kan oleh Prodi dilarang tuh untuk kemudian kuliah atau memberikan penugasan pada saat kemudian libur ataupun libur bersama. Jadi saya tidak memberikan kuliah ataupun kemarin tidak mengabari bahwa akan kuliah. Kemudian saya juga tidak beri tugas. Kemudian kalau minggu depan kayaknya kecuali libur bersamanya nanti nambah ya. Tapi kalau tidak saya kayaknya kira tidak masalah. Insya Allah kita kuliah lagi minggu depan. Baik, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita coba delay nih ya. Delay nyala ini selama anggap saja 2 detik gitu ya. Kita nyalakan Pak Anang dan Pak Wisnu ini selama 2 detik. Kemudian habis itu kita coba hapus ya, hapus tampilannya. Sebenarnya kita bisa pakai LCD clear, tapi sekarang kita tidak pakai LCD clear, kita anggap kita menampilkan karakter kosong gitu ya. Nah, karakter kosong seperti ini. Ntar kita coba hitung ya, kita akan hapus semuanya saja. Tadi ada 16 ya. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, saya copy paste ini. Mudah-mudahan tidak membosankan Bapak Ibu ya sekalian. Karena ini eh, ketawa Pak Wisnu. Jadi kok itu aja Pak materinya itulah. Ya. Karena memang sebenarnya materinya banyak. Tapi kalau nanti saya sodorkan semuanya waktunya pasti tidak cukup. Dan kemudian nanti kalau yang lain juga pusing Pak terlalu banyak udah kita yang ringan-ringan saja yang penting kemudian paham dasarnya seperti apa baru kemudian Bapak Ibu bisa kembangkan dengan aplikasi yang lebih kompleks lagi. Ini hanya contoh-contoh sederhana aja. Ini kan tadi sekali lagi pada saat kemudian kita menampilkan awal nanti tulisannya Pak Wisnu dan Pak Anang nih. Kemudian di 2 detik berikutnya kita hilangkan tulisan Pak Wisnu dan Pak Anangnya. Kemudian nanti berikutnya lagi dia akan menampilkan lagi. Jadi seolah kayak kedap-kedip gitu. Tapi dia kita matikan cukup sebentar aja nggak lama-lama nih. Setengah detik aja deh. Nah, coba kita upload sekarang ya. Jadi ini salah satu teknik untuk kemudian menghapus tampilan itu adalah dengan mengirim. Sebenarnya kita mengirim karakter, tapi karakter yang kita kirim adalah karakter kosong gitu. Dan itu cukup efektif daripada kemudian kita menggunakan nanti ada function clear, LCD clear gitu ya. Tapi nanti itu akan menghapus keseluruhan tampilan baik itu di baris satu atau baris 2 biasanya. Nah, bisa enggak ya kedap-kedipnya? Bentar ya, saya ini dulu ya. Saya stop share screen-nya dulu biar dia fokus ke situ. Nah, ini tadi. 2 detik nyala, setengah detik mati. 2 detik nyala, setengah detik nyala. Sebenarnya yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa kita bisa mengganti tulisan itu
dengan karakter yang lain, atau kemudian pada suatu saat kita me, apa ya, buat menu apa ya, clear clear display gitu. Artinya kemudian setelah kita clear display, kita bisa melakukan proses penginputan karakter berikutnya lagi ataupun tombol berikutnya lagi. Dengan cara tadi kita mengclear tampilannya dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya yang paling sederhana adalah kita mengirim atau menampilkan karakter kosong. Nah, ini ya. Nah, oke. Sekali lagi mungkin tadi tidak sempat saya singgung. Satu karakter dari huruf yang ada di LCD ini adalah Bapak Ibu 7 dikali 5 karakter. 7 kali 5 titik. Kalau kemarin di LCD, di display segmen itu kan hanya ada 7 plus 1 ya, 8 segmen. Kalau di sini kalau boleh kita sebut segmen juga, jadi titik-titiknya itu kita sebut segmen. Satu huruf di huruf W itu ya, misalkan di huruf W, I, S, N, U itu di satu hurufnya itu ada 7 kali 5 karakter. Jadi satu karakter itu kita bisa bentuk dari 35 titik gitu ya, atau 35 segmen. Jadi dia lebih rumit sebenarnya daripada sekedar si display segmen kemarin. Jadi dia lebih 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 rumit secara ini karena untuk menampilkan huruf W saja kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini standarnya. Jadi dia sudah disetting di library-nya. Jadi kalau misalkan di situ N-nya huruf besar, dia sebenarnya bisa menampilkan huruf N besar. Tapi dia karena kita tadi ketik N-nya kecil ya, benar. Coba sekarang saya ganti ya. Tidak saya tampilkan atau share screen itunya ya Bapak Ibu. N-nya aja nih, Pak Wisnu nih, N-nya saya ganti huruf besar. Anangnya Pak Anang, N setelah A-nya saya ganti huruf N besar. G-nya juga saya ganti huruf G besar. Saya coba upload. Eh, ini nampilkannya 1 detik aja ya, nyalakannya. Saya upload. Ini proses sekarang compiling sambil menunggu tampilan di LCD-nya. Nah, ini dia sudah reset. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Pak Wisnunya N-nya besar, Pak Anang N setelah A-nya N besar, G-nya G besar. Seperti itu. Itu yang kemudian kita bisa tampilkan ya dari LCD ini. Oh ya, saya ini lupa mempersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya, silakan. Mungkin waktunya sisa berapa menit ini? 3 menit lah ya. Kalau tidak, saya akan lanjut lagi nih. Bentar, sambil jalan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Saya, ya, ada yang ditanyakan Pak Wisnu? Mau ada yang sampaikan? Enggak Pak. Terkait UTS kemarin, saya tadi kayaknya kurang fokus. Oh, mohon maaf Pak, saya terlalu kecil suaranya. Izin Pak, terkait UTS kemarin, saya tadi sepertinya kurang fokus mengenai penjelasan Bapak yang UTS tadi kan bahwa kita pasti mengulang rasanya kemarin kalau nggak salah. Hmm. Itu belum ada pengumuman terkait itu. Nggak jadi Pak. Oh iya, saya lupa. Mohon maaf Pak Wisnu dan Pak Anang atau rekan-rekan sekalian. Karena kemarin itu sempat ada yang mengoreksi saya, Pak, itu kayaknya Bapak salah koreksi deh hasil UTS-nya. Karena nilainya kan pas waktu saya send to email, resipan email ya, maksudnya di responden emailnya tuh semuanya nilainya kan jelek semua tuh, ada yang 10, ada yang 20, ada yang berapa itu. Loh, kok bisa salah gitu itu. Kemudian saya pikir kok kenapa bisa salah? Ternyata pada saat ada yang mengoreksi, saya lupa namanya Pak siapa kemarin ya nge-WA itu. Pak, bisa jadi Bapak salah koreksi. Oh iya, saya bilang kalau gitu saya koreksi secara manual aja itunya, apa namanya hasil tes. Jadi kemarin itu sempat saya download dulu. Saya mohon maaf nih baru 2 minggu ini baru saya download, kemudian baru saya cek ulang dengan penyocokannya ke eh, kunci jawaban. Nah, kunci jawaban seperti itu. Jadi kemudian ternyata hasilnya bagus-bagus. Saya aja yang kemudian atau mungkin saya salah ini ya di Google Form-nya itu salah menandai mana yang jawaban benar, kemudian poin yang harus diberikan pada saat jawaban itu benar. Itu yang kemana salah. Jadi waktu karena saya menduga nilainya terlalu kecil itu ya, terlalu saya bedak waktu itu ya di bawah standar, akhirnya kita harus ujian UTS, ujian tengah semester ulang. Tapi karena nilainya setelah saya periksa ulang itu nilainya bagus Pak Wisnu, jadi saya kira tidak perlu ujian ulang. Mungkin nanti kita perlu berikan penugasan aja untuk mengganti kalau minggu depan, kalau ada kemudian minggu-minggu yang sebelumnya itu kita tidak tidak masuk. Karena bisa jadi nanti ini sebabnya saya melebar-lebar ya jawabannya. Yang ditanyakan cuma UTS, saya jawabannya yang melebar sana kemari. Nah, itu nanti akan kita kita berikan tugas saja untuk mengganti kemudian kalau ada minggu nanti ke depan itu, karena bisa jadi ya eh, waktu kuliah kita itu akan terpotong dengan habisnya masa semester ini. Jadi nanti akan ada misalkan kita ternyata kuliahnya baru 13 tuh.
Berarti harus dua lagi itu kan untuk kuliahnya. Nanti kita akan diberikan penugasan untuk bisa mengisi itu. Karena biasanya harusnya minggu tenang itu tidak boleh digunakan untuk penugasan ataupun kuliah lagi. Biasanya seperti itu. Baik, mohon maaf saya menjawabnya terlalu panjang Pak Wisnu ya. Jadi intinya UTS-nya tidak jadi saya atau kita laksanakan karena nilainya sudah bagus insya Allah. Itu ya, baik. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ini karena waktunya sudah habis. Aduh, saya sebenarnya mau menjelaskan lagi. Jadi gini, saya tambah sedikit, mohon maaf ya waktunya. Saya remove pinnya. Nah, ini sebenarnya saya ngeblur nih. Nah, itu ya, Bapak Ibu di belakang saya ada rak buku dan macam-macam di situ. Oke, di sertifikatnya juga muncul. Enggak ya, baik. Jadi di sini saya share screen. Ya, kita sini dikit 5 menit lah ya paling tidak ini biar ada gambaran aja. Nah, jadi sudah kita program. Nah, ini dia. Jadi nanti di lapangan Bapak Ibu kita tidak lagi biasanya lah menggunakan LCD yang seperti ini, yang 6 pin ini. Karena nanti kita akan menggunakan LCD yang sudah menggunakan ini namanya I2C ya, I2C. Nah, ini modulnya seperti ini. Jadi ini LCD yang kemudian dia dikoneksikan hanya menggunakan sebenarnya hanya dua pin, tapi dua pin lainnya itu adalah untuk keperluan power. Jadi pinnya itu serial data dan loh, saya gambarnya aja deh. Ini sebentar. Saya pin sini. Nah, kembali. Ini sama LCD 16x2, tapi dia yang sudah menggunakan namanya modul I2C, I2C gitu ya, I2C. Dan sebenarnya koneksinya hanya dua pin, SDA, serial data, dan serial clock. Nah, tapi kemudian karena dia perlu power, jadi dia ditambahkan PCC itu, PCC itu dengan GND atau ground. Ini untuk tegangannya 5 volt biasanya. Nah, ini Bapak Ibu, kita hanya menggunakan 4 pin itu. Kalau tadi masih 6 pin ya sebenarnya 8 plus berapa tidak lebih dari 10 mungkin pin yang harus kita gunakan. Tapi karena dibantu oleh si modul ini tadi, modul Master Micro Arduino modulnya ini, ya modul master micro Arduino. Jadi kita hanya menggunakan 6 pin saja tadi di konektor 3 untuk menampilkan karakter di LCD. Tapi nanti dengan kita menggunakan modul LCD yang ada tambahan ini ya, tambahan I2C-nya, Bapak Ibu bisa lihat nih kalau saya tunjuk pakai obeng nih ya. Ini ada berapa pin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 16. Jadi LCD ini sebenarnya punya 16 pin tuh Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian tadi karena kita dibantu oleh si Master Micro Arduino Modul, jadi dia hanya 6 pin. Tapi kalau nanti kita di luaran sana, kita sudah menggunakan ini. Ini minggu depan insya Allah saya akan coba perlihatkan ini. Dan ini masing-masing modul ini punya alamat. Nah, apalagi ini tambah tambah runyem aja nih sebenarnya ya urusan si microcontroller. Jadi si modul ini punya alamat gitu ya. Jadi kalau nanti karena setiap komunikasi serial itu memerlukan alamat tertentu untuk bisa sampai ke perangkatnya. Jadi seperti misalkan tadi USB ke serial port kita itu kan ada alamatnya COM76543. Saya pernah menghubungkan banyak perangkat itu. Jadi di modul di laboratorium kan ganti-ganti itu sampai 20-an biasanya. Nah, itu juga ya. Nah, ini juga nanti punya punya alamat sendiri. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya lagi ya. Jadi ini yang kalau yang 16x2. Jadi sama nih, ukurannya sama 16x2, tapi dia tidak menggunakan 16 pin atau 12 atau 13 pin atau 6 pin, tapi dia hanya menggunakan 4 pin ini. Nah, saya balik ya perlahan. Nah, hanya 4 pin ini aja nih. Ini pin GND, PCC, kemudian SDA dan SCL. Ini 4 pin. Nanti kita hubungkan ke pin I2C dari si microcontrollernya. Nah, begitu pula dengan yang kita punya nih. Kampus punya ya. Bukan saya sih yang punya. Punya saya itu sudah saya pakai. Ini juga 4 kali 20, jadi 20 karakter dan 4 baris. Di belakangnya juga sudah ada I2C modul. Nah, sama seperti tadi. Tapi dia lebih banyak karakter yang bisa ditampilkan. Sebenarnya ada lagi nanti LCD yang bisa berapa ratus ini ya. Jadi dia resolusinya tinggi banyak gitu. Tapi kita tidak tidak punya di sini. Kampus tidak punya untuk nanti bisa diperlihatkan ke kawan-kawan sekalian. Jadi ini nanti akan kita coba program. Jadi bisa jadi
ya kok kebanyakan jadinya. Bisa jadi modul-modul ini nanti punya alamat yang berbeda satu sama lain. Jadi itu yang kemudian akan kita, kalau misalkan kita mau programnya, kita harus deteksi dulu dengan namanya nanti I2C scanner. Ini saya tutup sebentar, saya kembali ke tadi. 1 menit lagi ya Bapak Ibu sebentar. Oh ya, kita sudah habis. Nanti saya kirim saja slide-nya ini ke LMS atau saya upload ke LMS. Nah ini contoh koneksinya ya ke microcontroller 9 di Milano yang sebelumnya itu. Tapi kalau nanti di Arduino Uno ataupun di Arduino Mega Pro ini nanti akan kita hubungkan ke, sebentar, ini pinnya tadi, ntar ini ya. Sudah saya buat ada di slide-nya. Sekilas saja. Nah ini dia nih. Oh, ini aja deh. Nah, kalau di Arduino nanti dia pinnya ke 4 A5. Nah, kalau di Arduino Mega Pro Mini itu di pin 20 dan pin 21. Kalau di sini, nih mikrokontroller yang saya pegang nih, itu dia punya pin sendiri. Jadi dia punya sebenarnya pinnya ke ke 4 ke A5, tapi dia memberikan pin sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot dari A4 itu di mana, A5 itu di mana, nggak perlu. Karena di sini sudah ada. Ini saya tunjuk. Nah, itu dulu ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati untuk materi hari ini. Mohon maaf hanya sedikit yang mungkin saya sempat jelaskan karena waktunya sangat terbatas. Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat atau penjelasannya terlalu belibet. Kadang saya terlalu banyak menyebutkan kata tertentu. Mohon maaf di kesempatan kali ini dan juga mungkin kesempatan kesempatan berikutnya lagi. Selamat Hari Idul Adha, Idul Adha. Mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semua. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan ke berapa ya? Saya sampai lupa pertemuan keberapa. Nanti saya coba buka dulu presensi untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berhadir dan yang sudah open open kamera dari awal sampai sekarang. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Iya, Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. iya, sama-sama.